Ya, jumpa lagi di Genshin Trivia dan kali ini pada edisi Februari 2026. Nah, seperti biasa di sesi trivia, teman-teman akan menemukan info-info random tentang Genshin Impact dari sisi yang mungkin tidak kepikiran sama sekali. Nah, kira-kira trivia apa saja yang bakal muncul dalam edisi kali ini? Ayo kita bahas bareng-bareng. Masih ingat nggak di Archon Quest Luna Act 5, waktu Columbina bilang dia mau balik ke bulan, terus dia ngejelasin rencananya kepada Traveler dan Paimon dengan detail yang jujur aja bikin kepala ngebul. Nah, di tengah penjelasan yang ribet dan panjang itu, Paimon malah nyeletuk santai. Lah, itu kedengarannya kan kayak cara kerja ketapel kan ya? Ya tentu saja Traveler yang mendengar itu hanya bisa terdiam, sementara Columbina hanya bisa mengiyakan, seakan mengatakan, ya nggak salah juga sih ya. Nah soalnya memang secara literal, ketapel itu mirip dengan konsep yang Columbina jelasin. Nah tapi yang uniknya nih teman-teman, istilah gaya ketapel bukan sekedar candaan doang. Di dunia nyata, itu beneran salah satu konsep penting dalam penerbangan antariksa, terutama di misi legendaris kayak Voyager 1 dan Voyager 2. Nah secara istilah, ini dikenal sebagai gravitational slingshot, manuver pesawat antariksa yang memanfaatkan gravitasi dan gaya relatif sebuah planet atau benda antariksa untuk mengubah dan atau menambah kecepatan daripada pesawat angkasa. Ya intinya pesawat numpang dorongan lah dari gravitasi objek langit, sehingga bisa lebih hemat tenaga dan lebih hemat biaya dibandingkan kalau dilakukan secara manual. Dan yang bikin tambah unik lagi dan kayak kok bisa ngepas gini, manuver ketapel ini pertama kali dilakukan pada tahun 1959 oleh Uni Soviet. Tepatnya pada misi Luna 3. Dan entah kebetulan atau mungkin tidak sama sekali, Paimon menggunakan istilah ketapel pada Archon Quest yang hadir pada Luna 3. Lahirnya bulan baru atau tepatnya kelahiran Columbina di Archon Quest Luna 4 menurut saya jadi salah satu skenario paling ciamik karena prosesnya panjang, rapih, dan hawa seriusnya dapat. Kita lihat gimana Sandron sampai mengorbankan dirinya, gimana berbagai pihak ngebut melakukan riset sambil berpacu dengan waktu dan Dotore, lalu bagaimana Columbina melakukan perjalanan terbalik ke masa lampau. Sampai akhirnya Varka dan Arlecchino dengan buff dari Nicole menarik Frostmoon masuk ke Tivat sampai menabrak langit palsu. Nah tapi menariknya, skenario ini nggak cuma keren dari sisi in-game, karena ada referensi dunia nyata yang bisa terlihat dari aksi Varka, Arlecchino, dan Nicole. Karena yang mereka lakukan itu secara garis besar adalah memaksa bulan untuk menabrak planet. Dan kalau ditarik ke teori ilmiah, ini itu mirip dengan salah satu teori besar tentang asal-usul bulan. Lebih tepatnya skenario Theia. Ya, skenario Theia menjelaskan bahwa di masa awal tata surya, ada objek langit bermassa planet yang disebut sebagai Theia, yang diduga bertabrakan dengan bumi sekitaran 4,5 miliar tahun yang lalu. Dan dari puing-puing tabrakan dahsyat itulah kemudian terbentuk benda langit yang kita kenal sebagai bulan dan akhirnya mengorbit hingga hari ini. Ada versi yang mengatakan puingnya sempat membentuk 2 bulan dan kemudian menyatu, tapi ada juga yang mengatakan langsung membentuk 1 bulan saja. Nah, teori ini sering dikaitkan dengan hasil analisis sampel bulan dari misi Apollo yang menunjukkan komposisi batuannya mirip dengan komposisi kerak bumi. Dan di titik inilah kita balik ke Genshin lagi. Perlu diingat, bulan yang ada di Tivat tidak sejak awal berada di sana, karena dalam narasi yang ada, bulan di Tivat diciptakan oleh Nibelung melalui Tivat juga. Nah, di sekitaran Wing of Keres ada satu hidden objective yang menurut saya cukup dalam, yaitu sebuah surat yang disebut sebagai time capsule. Dari deskripsi penulisnya, surat ini berasal dari Hyperborea, tepatnya ketika Project Elysium genap berusia 10 tahun.
Isi suratnya kurang lebih begini. Sang penulis menceritakan bagaimana Hyperborea mulai bangkit, mulai melawan berbagai pengaruh Heavenly Principles, yang mana mereka bisa melakukan itu di bawah kepemimpinan dari Koitar dan Seutervoinen. Dia percaya masa depan Hyperborea itu bakalan cerah banget, sampai mereka merasa suatu hari nanti tidak perlu lagi bergantung pada Celestia. Nah, yang bikin suasananya kena adalah dia menulis seolah-olah pembaca surat ini sudah hidup di masa depan yang ideal. Dia membayangkan langit sudah bukan batasan lagi, manusia sudah bisa menjelajah antariksa secara benar-benar luas, bahkan mencapai planet asal Seutervoinen. Menjelang penutup, nada suratnya agak turun. Ada semacam perasaan iri dari si penulis, karena dia membayangkan pencapaian orang-orang 6.000 tahun ke depan pasti jauh melampaui mereka yang masih terkurung pada sebuah planet kecil. Tapi di saat yang bersamaan, dia tetap optimis karena apa yang dilakukan saat itu dia anggap sebagai langkah kecil menuju masa depan yang cerah. Ya, tapi ironinya, kita semua tahu pada akhirnya keajaiban Hyperborea runtuh dalam satu malam. Nah, bagian trivia dari dunia nyatanya adalah Hyperborea Time Capsule ini sepertinya terinspirasi dari kisah time capsule yang dibuka pada tahun 2017, tepatnya saat perayaan 100 tahun Revolusi Rusia, dan surat tersebut ditulis oleh seorang pemuda Uni Soviet pada tahun 1967. Di surat itu, sang penulis juga menyapa generasi mendatang dengan keyakinan bahwa mereka hidup di masa depan yang lebih cerah. Dia percaya 50 tahun setelah surat itu ditulis, manusia sudah akan menjelajah angkasa lebih luas, mengeksplorasi bulan, bahkan mendarat di planet Mars. Di surat yang sama, dia juga memuji tokoh revolusi awal dan yakin bahwa masa depan akan cerah kalau mengikuti legasi dari sang tokoh revolusi. Kemudian dalam suratnya, dia juga iri pada generasi penerus, tapi tetap optimis pada apa yang bisa dia lakukan di zamannya. Dan ujungnya, harapan besar yang dia bayangkan itu tidak sepenuhnya terjadi. Uni Soviet runtuh, walaupun jelas tidak luluh lantah seperti Hyperborea. Nah, masih ingat di Archon Quest Luna 4, pada ujung Moon Reflection, saat Columbina akhirnya bertemu dengan Aryang, Sonnet, dan Kanon, 3 dewi bulan. Ya, pertemuan itu unik banget karena pada akhirnya 4 bulan ketemu. Yang mana 1 bulan masih hidup, sementara 3 lainnya eksis dalam bentuk refleksi. Nah, entah kebetulan atau tidak, baru-baru ini sempat viral sebuah berita di Rusia bahwa di langit malam terlihat seperti ada 4 bulan yang muncul bersamaan. Ya, itu kayak ngulang momen Columbina ketemu Dewi Bulan pada Archon Quest. Dan yang makin melongoknya lagi, kalau kita bicara soal lokasi, Notcry sendiri kan berada di wilayah administratif dari Snezhnaya, alias Rusia. Jadi berasa kayak ini Hoyo ngasih leak kejadian yang bakal nyambung di awal Februari gitu loh. Ya, tapi tentu saja fenomena ini di dunia nyata bukan 4 bulan beneran yang muncul. Ini hanyalah sebuah fenomena optik atmosfer yang dikenal sebagai moondog atau paraselen. Kasusnya termasuk jarang karena cahaya bulan harus cukup terang untuk menghasilkan refraksi dari kristal es di atmosfer bagian atas. Tapi beritanya juga masih bikin tanda tanya sih, karena paraselen umumnya muncul sebagai bentuk halo, semacam cincin cahaya yang mengelilingi bulan saja, bukan benar-benar nampilin bulan utuh sampai kelihatan seperti 4 buah sekaligus. Oke, kita masuk pada informasi terakhir, yang mana kita sama-sama sudah melihat keanggunan dari masing-masing 3 dewi bulan dengan pesona dan warna yang berbeda-beda. Arya dengan kecantikannya, Sonnet dengan vibes keosanan Jimmy-nya, dan Kanon yang pendiam tapi terasa paling bijak di antara yang lain. Ya, setidaknya kita bisa dibuat kagum, entah hanya sekedar karena rupa atau karena pengorbanan ketiganya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dilihat dari sudut pandang Zibai yang pernah melayani 3 bulan dalam kurun waktu yang cukup lama, 3 dewi bulan itu sebenarnya seperti apa? Nah, menurut Zibai, 3 dewi bulan itu akrab, tapi juga unik. Dan Zibai sempat ngasih satu kisah yang lumayan menggemparkan karena nggak sepenuhnya sesuai dengan legenda yang selama ini beredar.
Ya, di Tivat sebagaimana yang teman-teman tahu, 3 dewi bulan digambarkan menyinari malam secara bergantian dalam siklus yang harmonis. Katanya, kalau siklus itu nggak berjalan, apalagi sampai 3 dewi bulan muncul bareng, maka kekacauan akan terjadi. Nah, Zibai memberikan sebuah perspektif yang unik. Menurut dia, siklusnya memang terjadi secara bergantian, tapi nggak seharmonis itu dan nggak ada urutan wajib semacam aria lalu sonet lalu kanon. Mereka ini bisa tukar jadwal ternyata. Ya, kalau ada dewi bulan yang lagi males katanya, dia bakal minta tolong dewi bulan lain untuk gantikan. Dan sebagai hadiah, yang minta tolong bakal ngasih kosmetik dan perhiasan ke yang menggantikan. Aneh, tapi cukup harmonis dengan cara mereka sendiri. Nah, barulah masalahnya muncul dalam satu waktu tertentu. Karena jadwal yang seenak udel diubah, pernah ada tahun di mana entah karena ceroboh atau karena lupa, malam yang seharusnya cuma diisi 1 bulan saja, malahan 3 bulan muncul secara bersamaan. Dan itu pun membuat dewi bulan paniknya bukan main. 2 bulan yang seharusnya nggak ada pada saat itu, buru-buru ngumpet di balik bulan yang seharusnya tampil pada malam tersebut. Dan di momen itulah terjadi fenomena yang kita kenal sebagai trilunar sigizi. Nah, walaupun mereka sempat ngumpet, manusia di bawahnya udah terlanjur panik tuh. Dari kesaksian Zibai, orang-orang sampai bakar dupa berhari-hari buat tolak bala katanya. Ya, karena mengira 3 bulan yang muncul bersamaan adalah pertanda buruk atau bencana. Karenanya Dewi Bulan pun minta Zibai untuk meluruskan kepada manusia bahwa apa yang mereka lihat bukanlah pertanda buruk. Nah, Zibai pun nanya, kalau gitu dia harus nyampaikan apa tuh pada manusia? Dan ini fenomena apa sebenarnya? Dan ya jelas 3 Dewi Bulan nggak mungkin lah ngasih tahu kalau itu cuman kekonyolan mereka saja. Mereka pun berunding sebentar lalu sepakat pada satu keputusan. Yang terjadi itu adalah pertanda festival akan datang dan semua orang harus makan kue bulan. Dan begitulah sebuah festival yang akarnya dari kebanyolan muncul pada saat itu. Nah, festival yang dimaksud memang nggak disebut secara eksplisit ya. Tapi kalau kita tarik ke kultur Mandarin, memang ada sebuah festival yang bernama Mooncake Festival atau Zongqujie. Festival yang dijadikan sebuah simbol harmoni dan pertemuan. Ya, tradisinya juga nyambung sih. Orang-orang pada berkumpul dan makan kue bulan bareng-bareng. Jadi pesannya pas, walaupun ceritanya dengan versi yang jauh lebih ngaco. Top up di WO Top Up pakai kode Columbini. Iya, bersamaan dengan informasi soal kerandoman 3 Dewi Bulan, berakhir sudah sesi trivia Februari kali ini. Semoga bahasan randomnya paling tidak bisa menghibur teman-teman sekalian, dan harapannya bisa tetap ngasih insight kecil buat teman-teman yang bermain Genshin Impact. Nah, kira-kira trivia apa lagi yang akan hadir pada versi berikutnya? Bisa dinantikan atau boleh banget tuliskan di kolom komentar. Kemudian terima kasih buat teman-teman membership, terutama para desender atas dukungannya sejauh ini. Thank you, berat. Dan buat teman-teman sekalian yang udah menonton sampai habis, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kalau suka dengan kontennya, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe. Atau bisa gabung membership juga untuk dukungan langsung serta eksklusif konten. Oke, saya Mas Pur izin pamit dulu. Adastra.